Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salsabila dengan NIM 01112823280883. Di sini saya akan memaparkan proposal saya dengan judul Peran Training dan Coaching dalam Penanganan Konflik Interpersonal pada Tim Kerja Perusahaan. Proposal ini dipaparkan untuk memenuhi tugas perkuliahan metodologi penelitian bisnis. Baiklah, untuk slide pertama, slide pertama ini diisi oleh latar belakang. Sumber daya manusia atau SDM memegang peran krusial dalam mencapai tujuan suatu organisasi, menjadi faktor penentu keberhasilan perusahaan, dan juga pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan atau training dan juga coaching sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas karyawan. Untuk trainingnya sendiri bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan, sementara coaching berfokus pada bimbingan suatu individu untuk memperbaiki kinerja dan membangun kepercayaan diri. Kedua metode ini mendorong pencapaian tujuan perusahaan dan keunggulan kompetitif. Namun, tantangan internal seperti konflik interpersonal dapat mengganggu dinamika kerja. Konflik ini muncul akibat perbedaan nilai, miskomunikasi, atau persaingan sumber daya yang sangat berpotensi untuk menurunkan produktivitas dan memicu stres. Peran coach di sini adalah untuk menjadi vital dalam menyelesaikan konflik untuk menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif. Dengan demikian, kombinasi pelatihan, coaching, dan juga penanganan konflik interpersonal diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja SDM dan mencapai tujuan organisasi secara berkelanjutan. Untuk slide kedua, ada masalah. Permasalahan dari penelitian ini didasarkan pada latar belakang sebagai berikut. Satu, bagaimana peran training dalam penanganan konflik interpersonal pada tim kerja perusahaan. Dan kedua, bagaimana peran coaching dalam penanganan konflik interpersonal pada tim kerja perusahaan. Untuk slide ketiga, ada tinjauan pustaka. Pengembangan sumber daya manusia merupakan aset vital perusahaan yang menentukan keberhasilan organisasi. Karyawan baru membutuhkan pelatihan praktis, sementara karyawan yang lebih berpengalaman perlu pengembangan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan. Pemberdayaan melalui training dan coaching dapat meningkatkan kinerja serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Training adalah proses pembelajaran jangka pendek untuk meningkatkan keterampilan teknis karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut social learning theory, manusia belajar melalui observasi, imitasi, dan penguatan sosial. Pelatihan yang efektif dapat menjadi keunggulan kompetitif perusahaan. Coaching sendiri berfokus pada pengembangan individu melalui bimbingan dan umpan balik konstruktif. Model Grow dari Whitmore menekankan solusi berbasis tindakan untuk meningkatkan kemandirian karyawan. Coaching membantu karyawan menemukan motivasi dan kesetiaan pada perusahaan. Variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel independen atau X dan juga variabel dependen atau Y. Untuk variabel independen terdiri dari training dan coaching, sedangkan variabel dependennya terdiri dari konflik internasional pada tim kerja perusahaan. Kemudian ada kerangka konseptual dan juga hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan pada rumusan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis 1, training memiliki pengaruh signifikan terhadap penanganan konflik interpersonal pada tim kerja perusahaan, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada kesesuaian dan kebutuhan pemberiannya. Pada hipotesis kedua, coaching memiliki pengaruh signifikan terhadap penanganan konflik interpersonal pada tim kerja perusahaan, baik secara positif maupun negatif juga, tergantung pada kesesuaian dan kebutuhan pemberiannya. Baiklah, untuk desain penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif kausal untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel. Data diukur secara numerik dan dianalisis dengan statistik. Fokus penelitian adalah untuk menguji pengaruh training dan coaching terhadap penanganan konflik interpersonal pada tim kerja perusahaan.
Untuk pengukuran dilakukan dengan pemberian nilai numerik pada variabel berdasarkan standar tertentu untuk memastikan data terkuantifikasi. Validitas skala pengukuran sangat penting agar hasil penelitian akurat dan juga bermanfaat. Untuk populasi, untuk populasi seluruh objek penelitian dengan karakteristik tertentu. Sampel bagian populasi yang dipilih secara representatif karena keterbatasan sumber daya. Teknik pengambilan sampel harus memastikan hasil mencerminkan kondisi populasi yang sebenarnya. Kriteria sampel penelitian melibatkan 250 responden dengan stratified random sampling, yaitu 150 karyawan BUMN dan juga 100 karyawan swasta. Teknik ini memastikan representasi adil untuk analisis komparatif. Baiklah, sekian dari pemaparan saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dengan itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.